Halo, perkenalkan nama saya Maria Novena Pitupulu, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, pada video atau konten saya yang pertama ini, saya akan membahas mengenai pemrograman web, di mana video saya ini atau konten saya ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Pak Wasit Ginting. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin dasar pada video saya ini atau konten saya ini. Yang pertama yaitu pengertian pemrograman web. Yang kedua, bagaimana cara membuat web. Yang ketiga, situs web. Yang keempat, struktur dasar HTML. Yang kelima yaitu simbol-simbol pada HTML. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pengertian pemrograman web. Pemrograman web adalah proses menciptakan aplikasi dan situs web melalui pengembangan dan pemrograman kode untuk menjalankan berbagai fungsionalitas di dalam web. Pemrograman web melibatkan penggunaan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun dan mengembangkan halaman web dan aplikasi web. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara membuat web. Sebelum kita membuat web, alangkah baiknya kita mengetahui yang dimaksud dengan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa standar untuk membuat web. Yang kedua, CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu untuk mendesain tampilan halaman web. Yang ketiga, JavaScript, yaitu untuk mengembangkan aplikasi web interaktif. Selain itu, ada beberapa tools seperti jQuery, Ajax, dan JSON yang bisa kita gunakan untuk membuat web. Selanjutnya, contoh-contoh situs web seperti www.facebook.com, www.youtube.com, www.gmail.com. Selanjutnya, kita akan membahas web browser. Web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi di internet, seperti halaman web, gambar, dan video. Contoh web browser yang bisa kita gunakan yaitu Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, dan Google Chrome. Sebelum kita membuat web, ada baiknya kita menggunakan editor teks seperti Notepad, Sublime Text, atau Visual Studio Code, dan WordPad. Selanjutnya, kita harus memahami elemen tag HTML, yaitu heading 1, di mana heading 1 ini memiliki fungsi untuk memperbesar tulisan sampai heading 6. Kita akan melihat perbedaan heading 1 sampai heading 6 di penjelasan selanjutnya. Yang kedua, elemen marquee untuk membuat teks berjalan. Elemen teks marquee memiliki atribut direction dengan value right yang membuat teks berjalan dari kiri ke kanan. Elemen yang kedua yaitu marquee dengan atribut direction dengan value left, di mana memiliki fungsi sebagai membuat teks berjalan dari kanan ke kiri. Selanjutnya, struktur HTML. Pada penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan struktur HTML. Selanjutnya yaitu simbol-simbol HTML. Simbol-simbol HTML yaitu tanda kurung siku buka dan tanda kurung siku tertutup. Fungsinya digunakan untuk menandai HTML, elemen HTML. Yang kedua yaitu simbol slash, digunakan untuk menandai akhir dari elemen HTML. Yang ketiga, tanda kutip, digunakan untuk menandai nilai atribut dalam elemen HTML. Yang keempat, add. Tag ini tidak memiliki fungsi khusus dalam HTML, namun jika perlu, tanda add ini dapat digunakan sebagai bagian dari atribut seperti pada alamat email. Biasanya tanda add digunakan dalam CSS seperti add font face, add keyframes. Yang kelima yaitu backslash, digunakan untuk menandakan karakter khusus yang memiliki arti khusus dalam HTML. Yang keenam, caret, tidak memiliki arti khusus dalam HTML. Tanda ini biasanya sebagai karakter biasa dan ditampilkan secara normal pada halaman web. Selanjutnya, kurung kurawal, tidak memiliki arti khusus dalam HTML. Tanda ini biasanya digunakan dalam CSS sebagai aturan blok kode. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dasar HTML.
Ini adalah struktur dasar dari HTML. Head ini berfungsi untuk membuat judul dari web kita. Kita ketikkan title. Kita buat title-nya itu pertemuan 1. Pertemuan 1. Dan diakhiri dengan /title. Slash ini berfungsi untuk mengakhiri atau menutup. Selanjutnya kita membuat isinya atau kontennya di body. Kita membuat isinya yaitu selamat datang. Kita bebas mengisi apa saja dalam body ini. Jangan lupa untuk di-save. Kita membuat nama filenya yaitu latihan.html dan save tipe dari data itu kita buat aja all files. Jangan lupa kita membuat satu folder untuk menyimpan dari file yang kita buat. Selanjutnya kita pergi ke web browser, kita bisa menggunakan Opera, Google Chrome dan sebagainya. Di sini saya menggunakan Opera. Setelah itu kita Ctrl O. Selanjutnya kita pilih file tempat penyimpanan file yang telah kita buat. Kita buat di sini. Tadi kita taruh namanya latihan. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat desain yang lebih bagus, kita menggunakan elemen tag HTML. Di sini saya akan menjelaskan elemen tag HTML yang pertama heading 1 sampai heading 6. Baik, kita ketikkan heading 1 di mana heading ini untuk membuat judul. Kita taruh judulnya selamat datang sampai heading 6. Lalu jangan lupa untuk di-save. Setelah itu kita buka web yang telah kita buat tadi, jangan lupa untuk di-refresh ulang. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara heading 1 sampai heading 6. Ini merupakan heading 1 dan ini adalah heading 2 dan selanjutnya heading 3 sampai heading ke-6. Selanjutnya untuk membuat teks berjalan, kita bisa menggunakan elemen tag marquee. Kita akan membuat teks berjalan dari kiri ke kanan dengan value right. Setelah itu jangan lupa untuk di-save. Lalu kita buka web yang tadi kita buat, lalu refresh ulang. Nah, di sini sudah ada teks berjalan dengan kalimat pesan untukmu. Untuk membuat paragraf baru, kita menggunakan elemen tag P. Kita buat kalimat jangan mudah menyerah. Jangan lupa untuk diakhiri dengan /p. Lalu kita save. Kita buka web yang telah kita buat tadi, kita refresh ulang. Nah, di sini sudah ada paragraf baru dengan kalimat jangan mudah menyerah. Untuk membuat background berwarna, kita menggunakan elemen tag yaitu body background color. Kita membuat warnanya abu-abu atau
gray. Kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini backgroundnya sudah berubah menjadi warna abu-abu. Selanjutnya elemen tag HR berfungsi untuk membuat garis tulisan horizontal. Baiklah, kita buat di bawah heading 1 HR. Kita save. Selanjutnya kita buka halaman web yang telah kita buat tadi, refresh, dan akan muncul garis horizontal seperti ini. Baiklah teman-teman, sampai sini penjelasan saya. Jangan lupa untuk subscribe dan follow. Terima kasih. Bye-bye.